Super Bowl ID. Kenapa kondisi pemain juga bagaimana? Ya kan kita ada 3 game. Besok kita lawan Kyrgyzstan, lalu lawan Pakistan tanggal 2 ya, tanggal 5 itu yang berat lawan Taipei. Karena memang ini kan hanya satu yang terbaik yang bisa ke AFC Cup kan. Jadi ini sejarah juga buat mereka. Kalau memang bisa lolos, dan sejarah juga buat sepak bola Indonesia, belum pernah kita putra-putri kita masuk ke AFC Cup gitu. Nah, tapi ya kembali kita jangan terlalu jauh mikirnya, kita lihat pertandingan besok dulu. Apalagi dari usia rata-rata tim kita ini muda ya, 22 tahun. Jadi ya saya tidak mau kasih pressure ya, walaupun dari manajemen tim nasional putri punya target ya. Ya tentu saya senang kalau memang bisa mencapai targetnya gitu. Itu. Pak, ini kan banyak pemain keturunan. Bagaimana melihat potensi dan sinergi antara pemain keturunan dan juga? Nah, kalau kita lihat kan memang ada juga yang memang lahir di kita ya, Claudia itu bukan keturunan. Saya sudah pertama kali melihat Claudia ketika kejuaraan AFF U16 di Sumatera Selatan waktu itu. Dan hasilnya waktu itu kita kalah, para pemain muda kita pada nangis-nangis waktu itu. Lalu di situ saya menjanjikan bahwa saya tidak akan membedakan membangun tim nasional putri dan putra. Nah, hari ini kita bisa lihat kita persiapkan dengan baik. Ya, kita didampingi 3 pelatih dari Jepang. Ya, hasil kerja sama kita dengan tentu Asosiasi Sepak Bola Jepang. Lalu kita lihat juga kemarin di U19 kita mencapai target semifinal, lalu bahkan ranking 3, belum pernah juga. Nah, dan sebagian juga bergabung di sini. Dan jadi ya memang yang namanya pembinaan dari dalam ataupun pemain diaspora yang ingin bergabung, ya kita sangat terbuka. Karena memang talenta pool tim nasional putri kita masih sangat kurang. Ya, jadi itu yang kenapa kalau selalu ditanya-tanya, Pak, Liga Putri kapan nih? Sabar, saya bilang. Ini kan sebelum Liga Putri itu jalan, ya, kita harus ciptakan grassroots. Ya, grassrootsnya ini kan sedang dibangun, ya, kerjasama kita dengan pihak swasta, yaitu perusahaan susu, yang sekarang sudah mengumpulkan hampir 16.000 anak. Nah, tim nasionalnya ini kita mau jangka panjang, terus punya talent pool yang cukup banyak. Nah, kalau ini keseimbangannya terjadi, baru Liga Putri hadir. Karena kalau tidak, siapa main di Liga Putri? Karena jumlahnya nggak cukup gitu. Talentanya di bawah tidak cukup, tim nasionalnya nggak cukup. Nah, ini yang kita lagi coba bangun bersama. Jadi ya kembali kesinambungan antara pembinaan di dalam negeri dan juga pemain kita yang ada di luar negeri, ya kita maksimalkan sama-sama sampai akhirnya kita mempunyai satu ekosistem sepak bola perempuan yang cukup stabil. Yang hari ini saya rasa ini masih banyak intervensi dengan tadi membuat training jangka panjang, lalu juga pemain-pemain terbaik dari berbagai negara termasuk dalam kita kumpulkan gitu. Ini kan upaya-upayanya sudah berjalan ya Pak, dari grassroots tadi. Memang ditargetkannya berapa sih untuk bisa membentuk liga? Ada berapa begitu yang terkumpul sampai nanti bisa awalnya kita ingin 2026, tetapi kalau kita lihat dari studi yang PSSI dalami, jumlahnya belum cukup talentanya. Makanya kita undur setahun di 2027 waktu itu. di kisaran berapa Pak kira-kira untuk pemainnya, talent poolnya tuh dibutuhkan berapa sih untuk liga itu? Kalau kita awal dengan 6-8 klub ya, kalau kita lihat juga di Inggris, Amerika juga jumlahnya 8-12 klub saja gitu. Anggap kita agresif lakukan 8 kali 30 pemain berapa? Ya kan, jadi jumlah yang banyak gitu. Nah, pemain tim nasional putri kita sekarang jumlahnya 30, usianya 22 rata-rata. Jadi kan sebenarnya tipis. Ditambah kalau misalnya yang di bawah U20, U19
mungkin 10-15, berarti 45. Jadi nggak cukup gitu. Nah, kalau talenta yang di bawah ini juga kita paksakan, nanti kualitas Liga Putrinya ya tidak bagus, tidak ada yang nonton. Orang nggak mau beli tiket, nggak mau pasang iklan, akhirnya apa? Nanti bubar di tengah jalan klub-klub putri ataupun liganya. Ini yang kita nggak mau gitu. Nah, makanya jumlah talentanya ini harus gemuk dulu, baru kita bisa pastikan gitu. Pak, soal timnas ini kan persiapannya sudah lumayan ya, sudah luar biasa begitu. Tapi di tahun ini tuh sebenarnya timnas putri itu apa sih Pak? Mungkin target atau roadmapnya terutama di tahun ini. Ya. Ada Ya. banyak event begitu ya Pak ya? Iya, banyak event. Kemarin kan ada AFF U19. Sekarang timnas senior. Nah, kalau ini mereka masuk, kan tahun depan itu 2026 kejuaraan Putri Asia di Australia kalau nggak salah. Ya, targetnya ke sana. Kalau ternyata bagus lagi, ya bukan nggak mungkin. Ya boleh dong, masa putranya punya mimpi tembus Piala Dunia, putrinya nggak boleh gitu. Itu kan 2027 ada kejuaraan dunia putri ya. Jadi ya kita cobalah maksimal. Yang penting PSSI tidak pernah membedakan persiapan timnas putri atau putra. Kita sama. Cuman memang kalau di putra sudah ada U17, U20, U23 dan senior, yang di sini masih senior U19 rata-rata umur 22. Jadi agak-agak sedikit jumlahnya Mas.